Selamat pagi semuanya. Bersama dengan saya, Kirani Putri Widayani, dan saya akan membahas mengenai laporan progres learning karakter building kewarganegaraan terkait SDG 10 berkurangnya kesenjangan dengan judul Pendidikan Inklusif sebagai Solusi Kesenjangan Sosial. Kita mulai dari latar belakang masalah. Kesenjangan sosial di Indonesia salah satunya disebabkan oleh akses pendidikan yang belum merata. Banyak anak-anak di daerah terpencil atau keluarga kurang mampu yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan dan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada rendahnya literasi dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Upaya pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu mengapa kesenjangan sosial dalam akses pendidikan masih terjadi di Indonesia, dan apa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di Indonesia, dan bagaimana upaya mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah-daerah yang memiliki akses yang terbatas. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, saya dan kelompok saya memperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut, yaitu makna kesenjangan. Seluruh narasumber sepakat bahwa kesenjangan adalah ketidakseimbangan yang terjadi akibat berbagai faktor, terutama dalam kebijakan yang kurang merata. Dan penyebab kesenjangan sosial, faktor utamanya meliputi lokasi yang terpencil, kualitas guru yang mungkin rendah, perbedaan status sosial, serta kurangnya fasilitas dan kesejahteraan bagi guru. Dan upaya mengurangi kesenjangan. Solusi yang diusulkan mencakup pemerataan sekolah, peningkatan fasilitas, dan juga kesejahteraan guru-guru di daerah terpencil. Solusi yang kita tawarkan adalah yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Pembangunan sekolah di daerah terpencil perlu ditingkatkan dengan fasilitas yang memadai dan beasiswa bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru. Pelatihan berkelanjutan serta intensif bagi guru di daerah terpencil perlu diperkuat untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dan inovasi. Kerjasama antara pemerintah dan swasta dan komunitas diperlukan juga untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kesadaran dengan pendidikan inklusif. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini menyoroti kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, terutama di berbagai kelompok yang kurang mampu atau kurang beruntung ya. Wawancara kemarin juga menunjukkan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh distribusi fasilitas yang tidak merata, kurangnya tenaga pendidikan di daerah terpencil, dan rendahnya kesadaran akan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat menjadi solusi, tetapi masih menghadapi tantangan infrastruktur, tenaga pendidikan, dan kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata, untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas. Untuk refleksi pribadi saya dalam proyek ini adalah selama proyek ini saya menghadapi tantangan dalam mengelola waktu di tengah kesibukan akhir tahun saya ya, terutama menimbulkan tanggung jawab profesional dan akademik. Dan setelah itu saya mempunyai wawancara dengan Ayla Aryani, itu memberi saya wawasan dan wejangan gitu ya, antara kesenjangan pendidikan tak hanya soal infrastruktur, tapi juga kualitas tenaga pengajar dan lingkungan belajar seperti itu. Nah, meskipun sulit, proyek ini menurut saya sangat bermanfaat bagi saya karena saya belajar jauh lebih banyak untuk lebih aktif dalam tim, meningkatkan komunikasi, dan menyusun rekomendasi berbasis data gitu ya. Pengalaman ini menegaskan bahwa saya mengatasi kesenjangan pendidikan memerlukan kolaborasi berbagai pihak
Selain meningkatkan kesadaran saya terhadap isu sosial, proyek ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan selektif untuk menghadapi permasalahan di dunia nyata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.